Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan meneruskan kajian yang kemarin, yaitu tentang awal mula jika ingin mencari Allah. Ada perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man talaba qaula bi ghairi nafsi faqad dalaba ida. Artinya siapa-siapa yang mencari Tuhannya keluar dari dirinya sendiri, maka sesungguhnya itu manusia tersesat. Karena dalam tekadnya merasa lebih jauh dari Allah Ta'ala, padahal ada dalilnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku sudah tidak ada antara jarak lagi dengan kamu, diibaratkan seperti urat leher dengan lehernya. Kamu pribadi juga masih dekat dengan aku, kata Allah. Makanya manusia lebih dimuliakan oleh Allah karena ada dalil yang mengatakan walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak keturunan Adam. Bahkan masih ada lagi dalilnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Manusia itu diciptakan sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling sempurna di antara makhluk lain ciptaan Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan lebih bagus daripada makhluk lain. Contohnya tidak dikerbokan, tidak disapikan, tidak dikambingkan, dan juga tidak diayamkan, ya. Maka dari itu kita diciptakan, misalnya wanita cantik, ini kan bagus-bagusnya makhluk, atau laki-laki ganteng, melainkan ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisakah kita bersyukur kepada Allah melainkan rupa yang cantik tadi, tidak dibawa maksiat, tidak istilahnya dibawa zaman sekarang. Waduh, sudah banyak sekali manusia salah tekad merasa cantik. Masa iya kecantikan itu buat ngedolin kepada Allah, dan juga diberikan kegantengan, ya, bahkan dimanfaatkan kegantengan itu untuk merusak agama Allah. Makanya setelah kita mengetahui, segeralah jika sudah mengetahui yang ada di dalam diri kita sendiri, tentu nanti merasa kesempurnaannya yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Ada lagi perintah Nabi Muhammad SAW, wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang sudah mengetahui akan dirinya sendiri, maka sudah pasti tahu kepada Tuhannya. Kalau kita sudah mengetahui kepada Tuhan kita,
melainkan suruh apa tujuannya? Ya, supaya sujud, supaya sadar, bahkan kita ini mencari Tuhan kita bukan untuk seperti orang-orang yang diberi keleluasaan untuk mengapirkan orang. Bukan seperti itu. Bahkan itu semuanya pekerjaan Allah. Yang kafir, yang Islam, yang Majusi, itu semuanya pekerjaan Allah. Makanya kita, kenapa sih kita harus mencari Allah itu? Tujuannya apa? Maksud dan tujuannya para ulama warasatul anbiya supaya kita tentram. Jadi kita akan merasakan seperti dalil ini. Wa man arafa rabbahu faqad jahilan nafsahu. Dan barang siapa yang sudah mengetahui akan Tuhannya, tentu ia akan merasakan sangat bodoh, tidak akan ria nantinya, tidak akan takabur, tidak akan sombong kepada sesama. Karena bisa apa kita? Tidak bisa apa-apa kita ini. Ya, gerak seluruh badan ini bukan karena kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan daripada itu supaya kita menjadi manusia yang banyak bersyukur, dan juga tentu paham nanti si jasad ini tidak akan bisa bergerak ke kanan dan ke kiri kalau bukan karena kehendak ke Allah, ya. Makanya kita dianjurkan untuk mengaji kepada kitab yang tidak akan pernah bisa rusak, dan kita yang abadi, kitab yang abadi, karena menurut hadis begini, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kamu harus mengaji kitab yang abadi, yaitu kitab yang ada di dirimu, yang selalu kamu baca. Setiap kita ngaji malam Jumat misalnya, atau di tiap-tiap kita ngaji di mana seperti majelis itu, akan tetapi segeralah cari kudrat iradatnya Allah di dalam diri kita sendiri, karena akan lebih nyata kekuasaannya di dalam diri kita, lebih nyata kemauannya, dan lebih nyata ilmunya Allah, dan lebih nyata hidupnya Allah, dan lebih nyata penglihatannya Allah, dan lebih nyata pendengarannya, dan lebih nyata pembicaraannya. Karena menurut dalil, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama umatnya semua, di mana saja, di mana ada kita makhluk, maka di situ pula Allah berada. Makanya ketika kita sudah mengerti tentang kajian ini, kita nanti sadar. Seperti dalil, artinya di mana kita berada Allah selalu ada di dekat kita, yaitu karena adanya kodrat, iradat, dan ilmunya.
Kita percaya dengan adanya sifat 20 yang juga sudah berpasang-pasangan. Hayat dengan hayan, hidup yang maha hidup. Sama dengan sami'an, mendengar. Sami'an adalah yang mendengar. Basyar dengan basiron, melihat. Basiran adalah yang melihat. Kalam mutakalliman. Kudot dengan irodat, kuasa. Irodat adalah yang maha kuasa. Apa yang paling berkuasa di dalam diri kita? Tidak ada lagi selain hidup. Buktinya adalah kita dapat bergerak. Irodat artinya kemauan, dengan bukti seperti mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, hidung bisa mencium. Itu buktinya. Sidik tidak dapat dipisahkan. Sekarang kita tinggal mencari seperti apa, siapanya kudrat atau hidup itu. Wajib hukumnya supaya bisa dimengerti dan bisa dipercaya. Jangan percaya kata orang, tetapi kita harus percaya kepada diri kita sendiri. Seperti itu tuh. Bahkan menerangkan tentang iman dan makrifat. Tujuannya, iman artinya percaya, makrifat artinya mengetahui. Itulah perbedaannya antara iman dan makrifat. Di sini kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan mengetahui atau makrifat. Kalau tidak dengan sidik, maka imannya disebut iman taklid. Jadi mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya kata orang banyak, umum kan namanya, atau percaya dari kitab saja. Jadi kalau paham seperti itu sama saja dengan paham orang kebanyakan umum. Percaya yang seperti itu disebut percaya karena adanya bukti ciptaan Allah. Seperti bumi, langit. Kalau cuma itu agama manapun juga percaya adanya Allah. Bukan Islam saja yang percaya. Jadi apa sebenarnya yang membedakan antara agama Islam dan agama lain yang selain daripada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji? Di agama lain juga ada syahadatnya, ada sholatnya, cuman beda cara mengerjakan dan bahasanya saja, sedangkan maksud dan tujuannya pasti sama, hanya untuk menyembah Allah. Tetapi hanya agama Islam lah yang dianggap paling sempurna dari agama-agama lain, karena ada dalil yang mengatakan al-insanu sirri wa an-nasirruh. Rasa Muhammad itu karena adanya rasa Allah. Artinya pengetahuan Muhammad itu pengetahuan Allah. Ada dalil yang mengatakan ilal haqqo, ilal haqqin, ilal haqqin, ilal haqqo. Muhammad itu hak Allah, Allah itu hak Muhammad. Itu yang membuat kenapa Islam itu disebut agama yang paling sempurna.
Karena agama yang paling dekat dengan Allah. Tidak ada Allah kalau saja tidak diketahui oleh Muhammad. Makanya Muhammad itu adalah yang awal Allah ciptakan. Ya. Jadi Allah mah sudah sedia ada sebelum Muhammad itu diadakan. Oleh karenanya kenapa Kangjeng Rasulullah disebut penghulu Rasul dan inti segala roh. Dan agama Islam kenapa disebut sesempurnanya agama? Karena ada hak makrifat kepada Allah. Dan buktinya Kangjeng Nabi Muhammad bisa mi'raj. Dan semua diberitahukan kepada seluruh sahabat, pengikutnya, para wali, para ulama. Bahkan sudah jelas dikitabkan oleh seluruh para ulama. Artinya sifat yang maha suci kata para wali adalah sejatinya hidup dan sejatinya syahadat, yaitu menyatukan zat dengan sifatnya. Jadi umpama kita juga bisa bertemu dengan tarekatnya wali, insya Allah sudah bisa bertemu dengan hakikatnya Rasulullah. Baru kita diakui sebagai umatnya. Sewaktu-waktu sudah diakui umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan diambil di dalam keselamatan dirinya, yaitu di dalam kesucian. Seumpama belum jelas karena yakinnya kepada Rasulullah, entah kepada majaznya, entah kepada hakikatnya. Tetapi kita belum sah kalau kita mengaku umatnya Rasulullah. Karena di dalam rukun sahnya membaca syahadat juga sudah diterangkan dalam kitab. Satu, harus menetapkan dahulu zatnya Allah. Dua, harus menetapkan dahulu sifatnya Allah. Tiga, harus menetapkan dahulu asmanya Allah. Empat, harus sidik dahulu kepada Rasulullah. Kenapa harus membaca syahadat? Dan kenapa harus sidik kepada Rasul? Sebab bagaimana bisa menetapkan adanya Allah dan Rasulullah kalau kita belum tahu makrifat kepada sifat Allah? Sebab bahasa menetapkan itu harus jelas. Harus jelas dulu kepada barang yang akan ditetapkan. Begitu juga membaca syahadat bukan asal sebut. Sebab jika hanya sebut saja tanpa mengetahui artinya, anak kecil juga bisa. Itu sebabnya yang disebut wajib tahu dan paham. Bagaimana Pak Bi? Kalau kita sudah tahu yang disebut dan paham, tidak dengan pengetahuan, ibarat kita membaca program bioskop Bos Abi Patok nih yang bagus dan rame gitu kan,
tapi tidak dengan nontonnya. Bagaimana tuh Pak Abi? Ya, pantau ya. Apakah akan menjadi kenikmatan yang lebih buat kita? Kayaknya seperti itu kurang bagus. Yang lebih bagus itu menonton misalnya. Adapun sebaliknya, walaupun kita tidak membaca programnya, tapi kita menontonnya langsung ke tempatnya, kira-kira bagaimana? Ya, asik begitu. Lebih utamanya yang menonton langsung apa yang baca programnya. Begitu juga di dalam bab agama atau ilmu yang mengaji atau yang mendengarkan. Ini kitab jangan cepat tidak percaya. Jangan cepat mengatakan tidak. Sebab ini zamannya sudah tua. Pikiran manusia sudah tinggi, sudah tidak mau dibohongi. Manusia sekarang di segala bidang ingin merasakan dan ingin bukti yang nyata. Begitu kan? Ingat pepatah lama yang sering diwejang orang tua kita dahulu. Ya. Seperti contoh yang harus kita ketahui, ilmunya itu ada 4 dari Nabi. Ilmu syariat, ilmu torekat, ilmu hakikat, ilmu marifat. Di zaman sekarang ilmu marifat yang paling banyak dikerjakan adanya karena keinginan untuk sidik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada dalilnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menyembah kepada Allah itu harus sidik dan yakin. Supaya sah zatnya, sah sifatnya, sah asmanya, sah af'alnya. Hidup di dalam dunia ini tuh atau di dunia ini harus sampai kepada rasanya dekat dengan Allah. Bahkan tidak ada sedikit pun kita merasa jauh, atau tidak ada sedikit pun merasa terpisah dengan Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah siang dan malam, mungkin kita akan merasa malu jika kita akan berbuat yang kurang terpuji. Seperti jelek tekad, jelek perbuatan, seperti sirik, hasud, sombong, dan jahat kepada sesama makhluk. Tentunya karena kita merasa malu sebab kita siang malam tidak akan pernah lepas dari rahmat dan hidayahnya Allah. Dan tidak mungkin dapat disembunyikan dari hadapan Allah, dan sebagian perbuatan kita tidak akan dikerjakan dengan ujub, riya, takabur, karena kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan kita merasakan bahwa kita tidak ada apa-apanya. Contoh kekuasaan Allah, kita di hadapan Allah merasa hina, doi, dan bodoh. Kita bisa melakukan sesuatu hal juga karena rahmat dan murahnya Allah, yaitu
lantaran kudrat dan iradatnya Allah yang maha kuasa. Jadi sekarang kita bisa mengambil kesimpulan Abi nih. Jika sewaktu-waktu ada manusia yang masih mempunyai sifat syirik, contohnya ujub, takabur dan jahat terhadap sesama makhluk Allah, entah dia orang biasa, pejabat, seorang santri, para kiai dan sebagainya, maka ciri-ciri seperti itu adalah manusia yang belum bisa merasa dekat dengan Allah. Sewaktu-waktu tidak merasakan dekat dengan Allah, tentu tingkah lakunya dan tekadnya selalu ujub, ria dan takabur. Sok pinter dan selalu merasa benar, ya. Mengaku paling menguasai ilmu. Jadi manusia seperti itu mengaku mempunyai kodrat dan iradatnya sendiri, tidak pernah mengakui kodrat iradatnya Allah dan merebut apa yang menjadi milik Allah. Kan kita sudah bicarakan di atas tadi, gampang kita mengaku Islam jika kita masih saling tuduh menuduh, apalagi ke orang-orang lain mengkafirkan, sedangkan orang itu Islam misalnya. Karena Islam yang kafir hanya Allah yang tahu dan mendengar setiap perkataan makhluknya, dan banyak Allah lah yang menetapkan segalanya. Itu hanya Allah yang mengetahui. Untuk sementara kita sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.